رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الصيد والذبائح. Bab menerangkan tentang as-sayd wa dhabaih. Apa artinya as-sayd? Buruan. Wadzabaih dan sembelihan. Dzabaih jamak daripada dzabihatun, jamaknya dzabaih. As-saydu adapun buruan, huwa adapun dia itu al-masidu, barang apa-apa hewan yang diburu. Wadzabaih adapun dzabaih itu jam'u dzabihatin, bermakna dengan makna madbuhatin yang disembelih. Adapun apa-apa jumlahu yang dimiliki apa mabihi dengannya apa as-saydu sembelihan. Yumlaku dimiliki apa as-saydu sembelihan bi'ibtali man'atihi qasdan dengan membatalkan man'atihi ay man'atihi bi'ibtali man'atihi dengan membatalkan gerak atau lepasnya dia qasdan secara sengaja. Jadi disebut buruan tersebut bisa dimiliki ketika buruan tersebut antum tembak, antum panah, antum lempar, dia mana'ah. Apa mana'ah? Mana'ah artinya apa artinya mana'ah? Mana'ah artinya apa? Ya, tertahannya diri, dia tidak bisa terbang lagi, tidak bisa lari lagi. Wala yazuru dan tidaklah hilang apa al-bilfu kepemilikan anhu darinya dia binfilatihi wala bilisarihi dengan lepasnya dia. Jadi saya buang apa namanya nembak burung, kelodak-kelodak dash ya, jatuh, habis jatuh lepas, ditemukan oleh Bang Zul di sana. Itu milik saya atau miliknya Bang Zul? Milik saya atau milik Bang Zul? Buruan saya atau buruannya Bang Zul? Buruan saya. Oh, saya yang nembak kok. Walaupun dia lepas ditemu oleh orang, tetap itu tidak lepas dari kepemilikan saya. Maka kalau saya nembak burung blank, lari kemana? Ditemu hantan di sana, dalam keadaan sudah mati, halal untuk hantan atau enggak? Enggak halal untuk dia, karena dia enggak tahu ini sembelihannya siapa, sembelihannya siapa, buruannya siapa. Tadi cuma sekedar nembak saja atau apa namanya, kena apa begitu. Jadi halal buruhan ketika saya yang menembak, dan ketika lepas di sana walaupun ditemu orang itu halal untuk saya, tidak halal bagi orang yang menemukan. Dan masih tetap milik saya. Tadi saya nembak burung ya, dan di sana ada Ustaz Zul, ditemu Ustaz Zul, saya ambil, ini milik saya ini. Kata Ustaz Zul, enggak lah, kan sudah ada di tangan saya. Nggak bisa, karena saya yang qasada bihi an-nabah, qasada bihi as-sayd. Saya yang dengan sengaja apa, memburu buruan tersebut. Fahimtum? Baik, jadi itu namanya as-sayd. Arkanu dzabhi, adapun ini itu rukunnya dzabh. Arkanu dzabhi bimakna al-intibah, dengan makna menyembelih itu arba'atun, ada 4. Dzabhun yaitu penyembelihan, wa dzabihun dan orang yang menyembelih, wa dzabihun ay madbuhun yaitu hewan yang disembelih, wa alatun dan alat untuk menyembelih. Dzabhul hayawani, adapun menyembelih hayawan al-maghduri alaihi, yang dimampukan atasnya hayawan, maksudnya saya bisa menyembelih hayawan tersebut. Pertama qat'ul hulqubi wa madaihi, ya itu memotong urat lehernya atau urat kerongkongannya. Wa dzabhu ghairihi qatluhu bi ayyi mahallin. Wa dzabhu ghairihi, adapun menyembelih selainnya itu qatluhu, membunuhnya dia, bi ayyi mahallin, di tempat manapun,
Wa syartuhu adapun syaratnya itu al-qasdu. Apa artinya al-qasdu? Menyengaja. Menyengaja untuk apa? Menyengaja untuk menyembelih. Jadi kalau tidak di dalam kulkum atau mar'i, ya, maka syarat utama adalah antum dengan tujuan utama syaratnya tujuan utamanya menyembelih, maka itu cukup. Baik, baik. Syartu dzalika adapun syarat orang yang menyembelih itu kaunuhu adanya dia itu musliman, harus orang muslim. Musliman jadi apa i'rabnya? Khobar. Au kitabiyan atau ahli kitab. Tahillu yang halal apa munakahatuhu menikahinya siapa? Ahlu kitab. Wa yuzadu dan ditambahkan fi ghairil maqduri alaih, di dalam yang tidak dimampukannya hayawan itu kaunuhu adanya hayawan. Kaunuhu menjadi apa? Wa yuzadu fi ghairil maqduri alaih kaunuhu apa? Jadi apa kaunuhu? Fa'il daripada apa? Kaunuhu itu basirat bisa melihat. Jadi dia menyembelih barang yang dia tidak bisa tahu, tidak bisa melihat, ya tidak bisa. Ya karena ghairi maqdurin alaih. Wa syartu dhabihi adapun syaratnya menyembelih hewan yang disembelih itu hayawanan makulan, harus hewan yang boleh dimakan atau halal dimakan dagingnya. Fihi itu di dalamnya hayatun adalah kehidupan mustaqirratun yang tepat, yang tetap. Jadi antum ketika menyembelih harus dipastikan bahwa hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Kalau udah mati ya nggak boleh. Misalnya ada hewan tertabrak mobil, ya belum mati, masih ada hayatun mustaqirrah, ketika antum sembelih maka apa? Halal, itu bukan bangkai. Tapi ketika antum melihat atau mendapatkan ayam atau kambing tertabrak mobil sudah kecet mau mati, maka apa? Itu tidak hayam mustaqir. Kalau antum sembelih pun haram, itu bangkai. Baik itu. Jadi syaratnya hewan harus makulan, harus hewannya halal. Atau menyembelih babi dengan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim 4.444 kali, tetap haram. Ya. Kemudian apa? Lagi harusnya apa? Antakuna lillahi wa bismillahirrahmanirrahim, dengan baca bismillah. Nah, sini nggak ada sebut bismillah, itu ada. Syarat menyembelih kan cuma memotong, nggak ada kan membaca bismillahirrahmanirrahim, karena itu memang sunnah saja. Ya, jadi Pak Kamil habis khataman ini nyembelih unta untuk kita semua, setuju? Nggak usah baca bismillah, langsung aja. Boleh nggak? Boleh. Halal. Jadi permasalahannya bukan baca bismillah untuk siapa. Tapi ada orang Nasrani, ada orang Muslim mau sedekah bumi, ya, mau sedekah bumi atau ada demit apa di pohon besar, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, pakai sholawatan, pakai khataman Quran, baca Al-Baqarah, tetap haram. Kenapa? Uhilla bihi li ghairillah, disembelih bukan untuk Allah, untuk sedekah yang tidak disyariatkan. Jadi permasalahannya bukan baca bismillah. Karena ada kan nyembelih apa itu bisa di laut, pantai selatan, kepala kerbau, ada ustadznya yang doa, haram. Jadi untuk siapa barang tersebut disembelih, bukan walaupun baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah itu sunnah saja, nggak harus bismillahirrahmanirrahim. Baik itu. Halo. Jadi jangan salah paham. Ya. Nanti kalau buat sesajen atau apa namanya, ini daerah kita ini sudah lama nggak hujan. Penunggu hutan sana lagi marah. Kita korbankan kerbau 5 untuk mereka agar apa? Agar hujan.
Kemudian apa? Itu baca Bismillah 4444 kali tanpa bernafas pun hukumnya ada enggak? Iya, makanya Ustadz itu harus belajar minimal yang ngerti ini. Jangan Ustadz kok googling. Tahu googling itu apa? Hah? Jadi di googling. Ya, mau belajar loh. Makanya Pak Kamil itu belajar lagi tuh, Masya Allah. Dulu ayahnya Anas juga lama di sini. Putih semua rambutnya mana? Tahu Anas? Anas Malaysia tuh. Anas, Muaz dan kawan-kawan. Baik, ya itu keterangan tambahannya. Syartul alati adapun ini itu syaratnya alat kaunuha adanya dia itu muhaddadatan apa muhaddadatan tajam tajrahu yang bisa melukai apa alat ghaira admin wala udhurin wala dhufrin selain adam wa dhufrin. Jadi antum punya pisau yang terbuat dari apa namanya tulangnya gajah atau tulangnya hewan tajam haram. Saya lagi haram, nggak boleh pakai auto, pakai zufrin, pakai kukunya macan diambil atau kukunya burung elang tajam dibuat untuk menyembelih hewan haram, nggak boleh. Ghairu admin wa dhufrin wa kaunuha fi ghairil maqduri alaihi jarihata siba'in. Wa kaunuha dan adanya alat fi ghairil maqduri alaihi di dalam hewan yang tidak kita punya kuasa atasnya. Maksudnya apa? Oh, hewannya ada di sana. Bagaimana cara nyembelihmu? Kamu enggak maqdur alaihi. Caranya gimana? Antum utus atau antum lepaskan burung elang untuk menerkam dia bismillahirrahmanirrahim. Jadi burung elang atau anjing atau harimau yang kita pakai untuk berburu itu namanya alat untuk menyembelih. Tidak harus digigit di leher, enggak. Jauh lagi. Makanya tadi dikatakan di awal kan, jadi pokoknya terpotong dia mati dengan tujuan untuk menyembelih halal. Jauh lagi halal. Nah makanya tadi kalau dia apa namanya anjing tadi menggigit tuh entah kepalanya, entah kakinya, kok sampai mati, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dapat tuh burung misalnya, atau kancil, atau apa namanya, atau kelinci, halal. Tidak harus qat'ul hulqumi wal marqum, ya, hulqumi wal mar'i. Jadi jarihata siba'in au tairin. Apa jarihata siba'in? Ya, jariha itu artinya sesuatu yang bisa melukai, yang berupa siba, binatang buas, ya, atau tairin apa? Mu'allamatin yang diajar untuk bisa berburu. Syurutu ta'limil jawarih, adapun syarat-syarat mengajari jawarih binatang pemburu. Jawarih artikan binatang pemburu. Minas sibai dari binatang buas. Syurutu ta'limil jawarih, adapun syarat-syarat mengajarkan jawarih minas sibai dari binatang buas itu arba'atun, ada 4. Pertama, iyastarsila idza ursilah, hendaknya lari atau lepas siapa dia idza ursila ketika dilepas, ketika disuruh lepas bisa lepas. Tapi kalau atau lepas diam aja dia ngomong, ya berarti dia bukan pemburu. Apa yang diambil oleh dia, diterkam oleh dia, hukumnya bangkai haram antum makan. Walaupun antum baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, berarti dia ghairu mu'allamah. Ghairu mu'allamah itu apa? Ya berarti dia tidak diajari, dia belum mengerti. Karena ketika disuruh lepas dia nggak ada lepas. Ya. Wa ayyan zajira idza zujira, dia akan apa? Dia akan terbang ketika suruh terbang. Dia akan lari ketika suruh lari. Wa la ya'kula syai'an min as-saydin, hendaknya tidak memakan siapa jarihah syai'an pada sesuatu min as-saydi dari barang buruan, dari binatang buruan. Tapi saya suruh lepas, dia lepas.
Nerkam ayamnya dimakan setengah atau seperempatnya, berarti dia bukan hewan pemburu tapi pemangsa. Berarti apa? Tidak halal. Jadi begitu ya. Jadi tidak halal. Qabla qatlihi aw ba'dahu, setelah dia memakan, sebelum berburu mendapatkannya dia, aw ba'dahu atau setelahnya. Wa yatakarraru, hendaknya berulang-ulang. Apa dzalika, itulah semuanya, minhu, darinya jawarih. Syurutu ta'limil jawarih, adapun syarat-syarat mengajari binatang buruan minat tayri, dari burung. شروط تعليم الجوارح من الطير هي شروط تعليم الجوارح من السباق إلا انزجار إذا زجرت. Kecuali inzijar, kecuali bergerak atau lari, siapa dia, jawarih tayr idza zujirat. Kemudian selanjutnya kita bahas al-udhiyah. Al-udhiyah itu, adapun udhiyah itu apa-apa yudbahu, yang disembelih apa minan na'ami. Na'ami artinya apa? Binatang ternak. Taqarruban, untuk mendekatkan diri ilallah, kepada Allah Ta'ala. Di yaumin nahri, di hari nahar, hari menyembelih. Fasalli li rabbika wanhar, ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhir hari-hari tasyrik. Berarti apa? Tanggal berapa? 10, 11, 12, 13 sampai batas matahari tenggelam. Nah, minan na'mi taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum tadhiyati, adapun hukum menyembelih binatang kurban. Adalah sesungguhnya tadhiyah itu sunnatu ain, sunnah ain, bukan sunnah jamaah. Lil munfarid, bagi munfarid. Tahu antum sunnah ain? Sunnah ain itu setiap orang sunnah untuk melakukan. Ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah ketika seseorang melakukannya maka cukup. Contohnya sunnah kifayah apa? Wajib itu, bukan sunnah. Salat jenazah kok sunnah? Menjawab salam itu sunnah kifayah, betul. Jadi saya mengucapkan salam pada antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak. Sunnah kifayah. Jawab salam itu wajib atau enggak? Wajib, berarti bukan sunnah kifayah. Yang sunnah itu mengucapkan salam. Apa sunnah kifayah? Ayo, siapa yang belajar usul fikih? Azan. Azan itu sunnah kifayah, bukan sunnah aini, bukan sunnah kifayah. Wah, kok nanti untuk muadzan satu orang muadzan sendiri-sendiri. Tapi nggak selesai. Jadi sunnah aini adalah sunnah yang setiap orang sunnah untuk melakukannya. Nanti di komunitas jamaah pakai mix speaker, ada satu orang yang adanya cukup. Sunnatu ainin lil munfarid. Apa untuk munfarid? Untuk orang sendiri. Wa kifayatin, dan sunnah kifayah. Untuk apa? Li ahli kulli baitin, untuk ahli atau keluarga semua rumah. Jadi kalau saya satu rumah itu 7 orang, setiap satu orang sunnah melakukannya. Tapi kalau andai kata ada satu keluarga yang sudah menyembelih, yang lain sudah cukup. Dan ini sunnah tahunan ya, nyembelih itu bukan sunnah seumur hidup sekali. Saya kan sudah pernah menyembelih, berarti apa? Tahun depan tidak wajib lagi, enggak sunnah lagi menyembelih, enggak. Ini sunnah tahunan, bukan sunnah sepanjang hidup sekali. Perhatikan ya, ini sunnah
tahunan. Wa annaha, dan sesungguhnya al-udhiyah itu la tajibuna, wajib illa bin nadari, kecuali dengan nadar, wa nahwihi, dan selainnya. Jadi ada udhiyah wajib ketika dinadarkan. Saya bernadar ketika saya nanti lulus dari Darul Ruhat, saya akan menyembelih kambing 10 kali atau 10 ekor, wajib itu itu wajib, menyembelihnya wajib. Wa annaha la tajibu illa bin nadri wa nahwihi. Syurutut tadhiyati, adapun ini syurutnya tadhiyah menyembelih. Syurutut tadhiyati, adapun syarat-syarat udhiyah itu arba'atun, 4. An-na'amu, yaitu apa na'amu? Binatang ternak. Di sini dikatakan qala al-Bajuri wa 'an Ibn Abbas annahu yakfi iraqatu damin walau min dajjajin. Bahwa apa? Cukup menyembelih ayam. Cukup menyembelih ayam, itu kata Ibnu Abbas. Jadi boleh menyembelih ayam, boleh. Yang penting mengorbankan. Baik belum? Jadi antum nanti kalau Idul Adha, tak punya kambing, nyembelih ayam, nyembelih sebagian barangnya hewan dagingnya kasihkan orang dan kamu makan sendiri. Dua orang yang nyembelih boleh makan hewannya, boleh. Saya ulangi. Jadi orang yang nyembelih, yang sembelih, yang udhiyah itu boleh memakan barangnya, boleh memakan sembelihannya. Kecuali anak akikah umur 7 tahun. 7 tahun, 7 lu nggak boleh ikut makan. Kenapa nggak boleh ikut makan? Betul kan? Ya betul. Wajda'u dha'ni, dan jada'anya dha'an. Apa jada' itu? Jada' itu powel, istilah bahasa Jawa. Giginya sudah apa? Sudah kembang. Kok omong sih? Sudah berganti dengan gigi yang baru. Wa bulughu sanatan, dan sudah berumur sanatan. Apa artinya sanatan? Tahun. Wa bulughul baqari wal ma'izi sanatain, dan sampainya umurnya bakar. Apa bakar? Sapi, wal ma'iz, dan apa artinya ma'iz? Kambing. Sanataini, pada umur 2 tahun. Makanya hati-hati. Biasanya ada sapi Brahma, warnanya apa itu? Merah ya. Kayak jubahnya Pak Kamil itu tuh. Ya, agak coklat ya. Tahu nggak? Sapi yang itu, yang besar itu umur setahun itu udah gede. Ya. Antum kalau beli hati-hati. Kalau coba umur setahun udah gede, walaupun udah gede itu tidak boleh disembelih. Karena apa? Memang posturnya saja yang gede, tapi apa? Tapi umurnya belum cukup, belum 2 tahun, bahkan belum setahun udah besar, udah mengalahkan sapi lokal yang berwarna putih itu. Betul lagi. Hati-hati ya, enggak ya. Antum kalau mau beli itu harus dilihat-lihat dulu, jangan asal besarnya saja. Halo? Ya, jadi jangan asal besarnya. Wal ibil 5 sinin. Kalau ibil, apa artinya ibil? Onta 5 sinin, 5 tahun. Wa faqdul aibil ladzi yamsuhu al-maqulah, dan tiadanya aib, jadi tidak buta, tidak pincang, atau tidak sakit-sakitan. Alladzi yamqusu al-maqul, yang menjadi kurang al-maqula pada makanannya, pada yang dimakan. Wan niyat, dan niat 'inda dzabhi, ketika menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menyembelih untuk diri saya sendiri. Allahumma inna hadza min nafsi fataqabbal minni. Allahu akbar. Kalau antum nyembelihin orang, saya nyembelihin
siapa namanya, Cica. Allahumma inna hadha min ma'i Cica fataqabbal minha Allahu akbar. Begitu caranya. Belum. Lain waniyatu dan niat dan dabai awit ta'yin. Dia ta'yin menjelaskan ini untuk zul, ini untuk suparman, ini pano, ini untuk devi, ini untuk deva. Waniyatu 'inda dabai awit ta'yinu fi ma lam yu'ayyad, fi ma di dalam apa-apa lam yu'ayyad yang tidak dijelaskan apa-apa. Bindadri dengan nazar, saya nazar, pokoknya nazar. Enggak ya, kalau nazar itu jelas. Allah, ini adalah korban nazar saya ketika saya lulus ujian nyembelih kambing, kemudian sembelih klep begitu. Waktu tadhiyati, adapun waktunya tadhiyah itu bimudhi qadri raka'ataini, dari selesainya 2 rakaat, ya, ukuran 2 rakaat. Wa khutbataini, dan 2 khutbah khafifatin yang ringan, min tulu'i syamsi yaumin nahri, dari terbitnya matahari waktu hari nahar, ila akhir ayyamit tasyriki, sampai akhir hari tasyrik. Coba pertanyaannya, apakah orang yang menyembelih, orang yang berkorban diharuskan harus ikut sholat hari raya? Sholat hari raya hukumnya apa? Sudah. Jadi ada orang kaya raya nggak ikut sholat hari raya, nggak ikut sholat hari raya di masjid kok baru selesai sholat, disembelih sendiri di rumah, sah atau enggak? Sah, sembelihannya halal dimakan, tapi tidak sembelihan udhiyah Idul Adha. Tidak udhiyah Idul Adha. Ada orang kaya raya, ya, dengar di masjid sudah selesai khutbah, dia nggak ikut sholat, ya, dia nggak ikut sholat. Atau biasanya tukang sembelih itu nggak ikut sholat, ya, di Arab, bukan di Indonesia, ya, nggak ikut sholat, ya, nggak ikut sholat, ya, lagi nggak ikut sholat, dengar khutbah selesai, Bismillahirrahmanirrahim, disembelih, sah atau tidak? Sah. Lagi sah. Dan kenapa dikatakan sah? Karena udah selesai khutbah. Baik itu. Tapi antum sembelih pada subuh, yo itu bukan sembelihan, itu makanan yang Anda makan. Halal dimakan halal, tapi tidak mendapatkan pahala udhiyah Idul Adha atau Yaumun Nahar. Baik itu. Baik. Adapun bilangannya apa-apa, bilangannya orang yang tujzi'u cukup, abhun untuk nyambat, apa al-udhiyatu, udhiyah al-wahidatu yang satu, tujzi'u cukup, apa al-badanu untah, an sab'atin dari 7, wal baqara an sab'atin wasyatu, sedangkan kambing an wahidin dari seorang faqat saja. Jadi 1 kambing untuk 1 orang. Tapi caranya agar keluarga antum semuanya dapat pahala. Caranya melihat niatnya begini, sebagaimana Rasulullah meniatkan, Allahumma hadza minni wa li ummati, Allahumma hadza minni wa li ahli baiti. Kalau antum begitu, Allahumma hadza minni wa li ahli baiti, ya Allah ini untuk saya dan untuk keluarga saya, ya, tapi harus untuk saya dulu. Ya, belum. Kalau saya biasanya Allahumma hadza minni wa li talabati ma'hadarin nuhan. Ya Allah ini untuk saya dan untuk semua santri Darul Nuhan. Belum. Baik. Ada sekarang permasalahannya, ada di India atau ada di Madura itu sapi, tapi kecil. Besaran kambing. Ada kan kambing yang besar itu, tapi ada sapi yang kecil. Ini yakfi an wahidin atau yakfi an sama, ada sapi jenisnya kecil. Ayo coba, ini ukurannya itu adalah besar kecilnya yang disembelih, atau ukurannya adalah namanya. Kan ada kambing yang besar,
Ada juga sapi yang kecil. Ya, coba dijawab. Kira-kira ada sapi kecil itu cukup satu orang saja atau 7? Ya, coba dijawab. Ahnaf. Hah? Sesuai ukuran. Oke, sesuai ukuran. Mae. Sesuai ukuran atau sesuai namanya? Kamu jangan didikte, Mak. Ya, Nun. Ini namanya sama dengan saya. Joko Nursio. Nah, ini Nur siapa kamu? Nur malah. Hah? Pak Jarah, sesuai ukuran atau sesuai nama? Sesuai nama. Gimana ya? Harganya murah lagi. Mahalan yang kambing tadi. Ada kambing itu sampai 10 juta. Sementara sapi kecil itu 3 juta dapat. Ada, antum cari aja. Ini problem ini perlu dibahsul masail kan. Makanya sebenarnya ini itu ukuran besar kecilnya atau ada juga loh kambing yang besar harganya sampai 20 juta, melebihi harga sapi. Betul? Walah, ini cukup untuk 1 orang atau untuk 7 orang karena harganya sama atau lebih daripada harga sapi. Ini perlu, ya, itu perlu dibahas. Ini nggak bisa kita fatwakan di sini, ya, perlu dibahas. Tuh, Ustaz Mahat tadi silakan dibahas itu bersama Ustaz Aan. Hasan khuluqul Quran. Ya, Hasan. Husnul khuluqul Quran. Namanya aja Husnul khuluqul Quran. Oke. Jadi itu perlu dibahas. Musriful udhiyati yajibu, wajib apa atas suatu bersedekah bijami'il udhiyati al-mandurati wa nahwiya, dengan semua sembelihan al-mandurah. Apa al-mandurah? Yang didayadarkan, wa nahwiya, dan semuanya. Antum tidak boleh ikut makan ketika sembelihannya itu nazar. Wa yujzi'u, dan cukup apa ni ubayru tafatin min lahmil mutatawwi biha. Cukup untuk apa? Niun, apa artinya mentah. Jadi antum ngasihkan sedekah kepada orang fakir, fuqara, itu yang masih mentah, tidak dafa. Dafa itu sesuatu yang tidak bisa dimakan, saking sedikitnya atau kasih tulang doang. Ya. Wala yasihu, dan tidak sah apa bai'u syai'in, menjual sesuatu min hadainya. Oh, ya tidak boleh kan? Ya, tidak boleh dijual. Saya ulangi. Misalnya begini. Saya menyembelih kambing. Tak kasih dagingnya kepada Ustaz Zul 10 kilo. Ustaz Zul boleh menjual enggak? Dijual ke anak, boleh atau enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu saya. Saya ini, kamu sedekah itu untuk apa? Saya sedekah. Antum nyembelih itu untuk apa? Untuk sedekah, untuk dikasihkan orang. Kok kamu jual itu? Tapi Bang Zul ini orang fakir miskin, tidak punya apa-apa. Dia fakir miskin. Sekarang, bukan nanti. Sekarang kan masih miskin, penghasilannya kurang, banyak hutang, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya rumah, loh semuanya ada. Lah, nggak punya apa-apa, Rek. Ya, dapat daging 10 kilo, wis murah-murah lah buat antum. Saya butuh apa? Ongkos buat pulang ke Pekanbaru untuk melakukan akad khitbah misalnya. Oke, Bang Zul, boleh nggak dijual ke sini? Boleh. Dari fakir miskin kasih apa? Kasih daging dijual ke temennya, boleh. Harus dimakan sama dia. Ya nggak boleh, itu saya yang menyembelih. Tuh, jangan salah paham ya. Wah, sekarang al-aqiqah itu ada pun ini itu bab menerangkan tentang aqiqah. Al-aqiqah itu ada pun aqiqah lughatan, secara bahasa itu asy-sya'ru alladhi
ya, yaitu asy'aru rambut alladhi yang alladhi ala ra'sil waladi, yang ada di atas kepalanya anak, hina wiladatihi, ketika apa? Ketika hidup, ketika lahir. Wa syar'an, dan secara syariat itu apa-apa yudbahu yang disembelih, apa ma'inda halqi sya'rihi, ketika mencukur rambutnya. Hukum aqiqati, adapun hukum aqiqah itu adalah sunnah liman, bagi orang yang tazamu wajib padanya man apa nafaqatul mauludi, menafkahi anak yang lahir. Saya ketika punya anak lahir, saya wajib menafkahi anak saya, maka saya sunnah menafkahi anak saya. Ingat, hukumnya sunnah, tidak wajib. Baik, in aisara, kalau mampu siapa dia qabla mudhi muddatin nifas, sebelum habis masa nifasnya. Waktu aqiqati, adapun waktunya aqiqah itu yadkhulu, masuk apa waktu aqiqati, waktu aqiqah ya fi sawali jami'il waladi wala akhira lahu, pokoknya dengan apa, sudah lahirnya atau terpisahnya anak dari apa, ya dari lahir. Wa yaumas sabi afdal, adapun hari yang ke-7 itu lebih afdal. Hari pertama boleh, habis lahir pas anu sembelihkan kambing akikah boleh, ya. Hari ketiga boleh, kelima boleh, yang afdal hari ke-7, karena Rasulullah mengakikahi siapa? Ya, cucunya Hasan di hari ke-7, kemudian dikasih nama. Ma tuwafiqu fihi al-aqiqatu al-udhiyatah, ma adapun apa-apa tuwafiqu yang sama fihi, di dalamnya ma apa al-aqiqatu aqiqah, al-udhiyatah pada udhiyah. Apa artinya udhiyah? Sembelihan. Tuwafiqu sama apa al-aqiqatu al-udhiyatah fi jami'i ahkamiha, dalam semua hukumnya, min jinsiha, dari jenisnya, wasinniha, dan umurnya, wasalamatiha, dan selamatnya. Itu barang yang diakikahkan, kambingnya nggak boleh ain, nggak boleh cacat, nggak boleh pincang, waniyatiha, dan meniatkannya, wal akli, dan makan, watasoddik, dan mensedekahkannya, wa ghairu dzalik, illa annahu, hanya sesungguhnya, la yushtaratu, tidak disyaratkan apa al-aqiqah ayyakuna lahmu al-mutasaddaq bihi minha ni'an, tidak disyaratkan bahwa apa daging yang disedekahkan itu apa harus matang. Namun jadi apa nggak disyaratkan harus mentah, nah. Tapi kalau udhiyah harus mentah. Paham belum? Nah, jadi aqiqah itu boleh dimasak. Ya, boleh juga dibagikan daging saja. Kemarin kita ada kambing di situ kan. Cari siapa? Pemiliknya. Alhamdulillah ketemu. Ya Bang Sulian. Kalau ditelepon bingung orangnya, jangan ke sini. Nanti kalau ketahuan istrinya bahaya. Pusing nih gimana? Jadi memang rahasia, sampai rahasia ini kita bingungnya, ini siapa yang punya kambing? Makanya terlantar di situ. Terlantar. Ya wis lah, kita yang ngolah, kita yang menyembelih, kita sembelih, kita pasrahkan orang yang kurang ahli dalam merawat. Kepalanya dibuang. Itu nah, dibuang. Kulitnya hilang kemana, tidak tahu. Jeroannya di mana? Kata Leo, dibuang di Karanggeneng. Terus kaki-kakinya di mana? Dibuang juga di Karanggeneng. Dek, kamu mau kaki kambing? Bisa dimakan terus. Nah, mama mereka tuh dibuang. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Hebat orang-orang. Al-at'imah wallahu a'lam bis. Kapan kita hatamkan ini? Ini 3 kali lagi hatam.